Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Reswari Muadila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis wacana. Adapun aspek keutuhan wacana yaitu kohesi dan koherensi. Keutuhan wacana kritis dibangun dan dipresentasikan oleh 3 aspek wacana, yaitu aspek kohesi, koherensi, dan topikalisasi. Kohesi pada umumnya terjadi antar kalimat dan antar paragraf. Keterpautan bentuk secara struktural menyebabkan kalimat dan paragraf wacana kritis tersusun secara padu dan kohesif. Contoh kohesi adalah Bramastio membeli seekor kuda jantan. Ia menungganginya berkeliling kampung tiap sore. Dalam kalimat tersebut terdapat kohesi dengan peranti referen, yaitu Bramastio dalam kalimat pertama dengan ia dalam kalimat kedua. Koherensi secara singkat merupakan keserasian atau perpaduan makna. Salah satu contoh dari koherensi adalah sebagai berikut. Saya memilih pelajaran sejarah dalam mata pelajaran peminatan. Pelajaran sejarah membuat saya lebih banyak mengetahui peristiwa masa lalu bangsa Indonesia. Dalam wacana, topikalisasi adalah proses saling mendukung antar bagian untuk membentuk satu gagasan utama. Jadi, kohesi dan koherensi merupakan dua unsur penting dalam suatu wacana atau teks. Kohesi adalah keserasian atau perpaduan hubungan antara tiap unsur dalam suatu wacana atau teks sehingga tercipta makna yang logis. Secara singkat, kohesi merupakan keserasian atau perpaduan bentuk. Sedangkan koherensi adalah keserasian atau perpaduan gagasan, ide, dan fakta yang terbentuk menjadi untaian yang logis, sehingga mudah pembaca untuk memahami pesan yang dihubungkannya. Secara singkat, koherensi merupakan keserasian atau perpaduan makna. Pembahasan mengenai kohesi dan koherensi, yaitu kohesi dan koherensi merupakan dua unsur penting dalam suatu wacana atau teks. Keduanya seringkali disamaartikan dan dipertukarkan pemakaiannya. Meski demikian, keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebuah wacana atau teks dapat dianggap baik jika unsur kohesi dan koherensi di dalamnya tersusun secara baik pula. Dalam suatu wacana, kohesi berperan sebagai perpaduan bentuk. Bentuk yang dimaksud mengarah pada gramatika atau struktur kalimat. Hal tersebut menyebabkan aspek utama yang diperhatikan dalam kohesi adalah ketepatan dalam penyusunan kalimat. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek untuk mencapai kekohesifan pada suatu wacana, yaitu ada pronomina, substitusi, elipsis, konjungsi, dan leksikal. Secara definisi, koherensi merupakan keserasian atau perpaduan gagasan, ide, dan fakta yang terbentuk menjadi untaian yang logis sehingga mudah membaca untuk memahami pesan yang dihubungkannya. Koherensi lebih bersifat semantik atau pemaknaan. Koherensi memiliki fungsi untuk menghubungkan berbagai gagasan dan fakta di dalam suatu wacana, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembacanya dan tidak memiliki pemaknaan yang ambigu. Sekarang kita masuk pada karakteristik analisis wacana kritis. Ada 5 karakteristik analisis wacana kritis, yaitu yang pertama tindakan. Tindakan merupakan karakter penting pertama dalam analisis wacana kritis, yaitu wacana dipahami sebagai tindakan. Yang kedua ada konteks. Konteks memahami analisis wacana tidak hanya memahami bahasa sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, melainkan juga hendaknya melihat unsur di luar bahasa. Ketiga ada historis. Analisis wacana kritis tidak hanya mencari tahu kapan tentang sesuatu hal terjadi, namun menggunakannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengapa wacana tersebut dibangun. Yang keempat, kekuasaan. Menurut Herianto, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral.
tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Yang terakhir ada ideologi. Analisis wacana kritis menganalisis ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa dalam teks, lisan, dan tulisan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai aspek keutuhan wacana, kohesi, dan koherensi. Sekian dan terima kasih.